Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Trisitya dari kelas 12 Boga 3 dari kelompok Fisherman Restaurant. Saya di sini akan menjelaskan apa itu teks editorial. Ada yang tahu apa itu teks editorial? Jadi, teks editorial adalah sebuah artikel yang biasa dimuat di majalah ataupun surat kabar. Isi dari teks ini adalah pandangan atau pendapat yang berasal dari penulis mengenai isu yang terjadi di lingkungan sekitar. Isu ini bisa di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, kecantikan, politik, dan pendidikan. Kemudian, teks editorial ini memiliki sifat yang logis dan sistematis. Artinya, pendapat yang dikatakan sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga bukanlah isapan jempol belaka. Pada penulisan teks editorial tidak boleh sembarangan, melainkan harus memenuhi peraturan yang berlaku. Untuk memahami lebih dalam tentang teks editorial, perlu diketahui juga manfaat, fungsi, ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan contohnya. Berikut ini pembahasan mengenai teks editorial secara lengkap yang perlu kita ketahui. Kita masuk ke struktur teks editorial. Struktur teks editorial terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan memperkuat oleh argumen. Yang kedua ada argumentasi. Merupakan alasan atau bukti yang digunakan memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Ketiga ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat, bisa juga disebut reiteration. Merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir. Kita masuk ke unsur kebahasaan. Apa itu tuh unsur kebahasaan? Teks editorial juga memiliki kaidah kebahasaan sendiri. Pada teks editorial, kalian akan menemukan kata-kata adverbia, konjungsi, verba rasional, verba mental, dan verba material. Apa sih yang dimaksud dengan konjungsi, verba material, verba rasional, dan verba mental? Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung, biasanya banyak digunakan antar kalimat, seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Yang kedua, ada verba material. Merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, atau memukul. Yang ketiga ada verba rasional. Merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Bisa juga disebut pengertian A adalah B dan milik. Keempat ada verba mental. Merupakan kata kerja yang merupakan persepsi atau melihat, merasa, afeksi, suka, khawatir, dan kognisi, berpikir. Contoh dari teks editorial adalah dampak buruk sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah suatu keharusan yang harus dijalankan oleh semua warga negara. Karena keharusan ini, suatu negara termasuk negara Indonesia memiliki SDM yang mumpuni dan kualitasnya semakin meningkat setiap tahunnya. Beberapa tahun belakangan banyak ditemukan kasus kekerasan pelajar terhadap sesama pelajar, bahkan ditemukan kekerasan terhadap guru. Mengapa hal ini terjadi? Ada masalah apa yang sering murid-murid menjadi liar seperti ini? Jika ditelusuri, lebih dalam beberapa kasus terjadi karena murid-murid merasa tertekan dan mata pelajaran yang diajarkan dan
berakhir mencari pelampiasan. Jam belajar yang tinggi akan terkena juga menyebabkan beberapa anak membangkang dan memiliki atau lebih buruk lagi merokok di toilet. Bagi sebagian kecil anak-anak, belajar di sekolah itu mengerikan. Pasti masyarakat sering mendengar berita bahwa banyak anak-anak SMA, SMP yang membolos sekolah. Hal itu terjadi karena pelajar di masa dirasa sangat membosankan dan juga sangat menekan. Tak bisa dipungkiri, setiap anak memiliki bakat masing-masing. Tidak bisa digeneralisir, mereka harus menguasai mata pelajaran yang sama. Jika dipaksakan, pasti dapat melemahkan. Semangat lebih buruk lagi adalah kesenjangan antara pelajar semakin besar. Hal ini menyebabkan anak-anak bersaing tidak sehat dan berujung berkelahi atau mengintimidasi. Faktanya adalah bahwa sekarang sekolah menengah memberlakukan sistem full day school yang mengharuskan para siswa tinggal lebih lama di sekolah. Waktu istirahat mereka tentu berkurang, apalagi untuk siswa yang mengikuti les tambahan di luar jam sekolah dan juga tugas-tugasnya yang wajib dikerjakan. Berhenti. Jadi kesimpulan dari contoh cerita yang saya bacakan tadi adalah para peneliti menunjukkan kekhawatiran tentang standar yang mendorong sekolah untuk memasukkan sebanyak mungkin pembelajaran formal dan kekhawatiran tentang perilaku yang membuat mereka memandang sekolah secara negatif. Latar belakang penyebab stigma ini adalah budaya di mana semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, maka semakin tinggi pula presentasinya. Kecerdasan yang didapatkan padahal tidak seperti itu sepenuhnya. Orang-orang dari segala usia membutuhkan kesempatan untuk beristirahat dan orang tua harus mendorong anak-anak tumbuh dengan baik. Hak untuk memperoleh ketenangan jiwa dibutuhkan agar proses belajar bisa maksimal. Ini bisa dianggap sebagai hak mereka. Kemudian kita masuk ke wacana dari tes editorial. Wacana dari tes editorial ada berpulangnya pahlawan kemanusiaan. Jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah. Mereka bekerja keras melawan pandemi, mengesampingkan kepentingan pribadi dan kemanusiaan. Kematian tenaga medis tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan keputusan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota atau kabupaten. Padahal tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja, ada perawat dan bagian-bagian lain yang menjadi satu kesatuan tim medis. Hingga 10 November 2020, tercatat 323 tenaga medis meninggal. Tenaga medis merupakan aset negara. Bila nyawa tenaga medis terus berkurang, maka penanganan pandemi akan semakin sulit. Terlepas dari angka-angka, setiap nyawa yang hilang tidak dapat tergantikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat, indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Bila kebijakan tidak dibenahi, serta kepatuhan masyarakat terus menurun, berapa banyak lagi tenaga medis yang